Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zira Fahira, NIM 2303010040. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Diksi berdasarkan makna denotatif dan konotatif pada judul berita Rubik Peristiwa di Media Online Ulasan TV Tanjung Pinang, periode Januari sampai Maret 2026. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan 5 bagian utama. Yang pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, fokus dan rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Kedua, tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Ketiga, metode penelitian yang menjelaskan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan serta teknik analisis data. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan, yaitu hasil analisis penggunaan diksi berdasarkan makna denotatif dan konotatif. Terakhir adalah simpulan, yang memuat hasil utama penelitian beserta rekomendasikannya. Selanjutnya, latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya penggunaan bahasa, khususnya diksi dalam penulisan judul berita. Diksi merupakan kemampuan memilih kata yang tepat sehingga informasi dapat disampaikan secara jelas kepada pembaca. Dalam dunia jurnalistik, pemilihan kata tidak hanya bertujuan menarik perhatian, tetapi juga harus tetap menjaga ketepatan makna dan objektivitas makna. Saat ini media online berkembang sangat pesat. Berdasarkan data We Are Social dan Hootsuite tahun 2024, jumlah penggunaan internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 212 juta jiwa. Dengan rata-rata pengguna internet sekitar 7-42 menit setiap hari. Kondisi ini membuat media online saling bersaing untuk menarik perhatian pembaca melalui judul berita. Salah satu media online saya teliti adalah Ulasan TV Tanjung Pinang, khususnya pada rubrik peristiwa yang berisi berita kecelakaan, kriminalitas, maupun bencana. Namun dalam beberapa judul berita masih ditemukan penggunaan diksi yang bersifat konotatif negatif, sehingga menimbulkan kesan dramatis atau sensasional. Penggunaan diksi seperti ini berpotensi memengaruhi cara pembaca memahami isi bacaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk dan kecenderungan penggunaan diksi berdasarkan makna denotatif dan konotatif pada judul berita tersebut. Rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk diksi berdasarkan makna denotatif pada judul berita rubrik peristiwa. Yang kedua, bagaimana bentuk diksi berdasarkan makna konotatif pada judul berita rubrik peristiwa. Yang ketiga, bagaimana kecenderungan penggunaan diksi denotatif dan konotatif pada judul berita tersebut. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk diksi denotatif dan konotatif, mendeskripsikan bentuk serta menganalisis kecenderungan penggunaan kedua jenis diksi tersebut dalam judul berita. Selanjutnya, landasan teori. Teori pertama adalah diksi, yaitu kemampuan memilih dan menggunakan kata secara tepat agar pesan dapat disampaikan dengan jelas dan efektif. Teori kedua adalah makna denotatif, yaitu makna sebenarnya atau makna yang sesuai dengan kamus sehingga bersifat objektif. Sedangkan makna konotatif merupakan makna tambahan yang mengandung nilai rasa atau emosi. Makna konotatif dapat berupa konotatif positif maupun konotatif negatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori bahasa jurnalistik yang menekankan bahwa bahasa berita harus sederhana, jelas, lugas, menarik, dan sesuai dengan etika jurnalistik. Kemudian ada teori tentang judul berita, yaitu bagian yang berfungsi sebagai identitas berita sekaligus menarik perhatian pembaca. Terakhir, teori media online, yaitu media berbasis internet yang memiliki karakteristik cepat, interaktif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian Rahmawati tahun 2022 menemukan bahwa penggunaan diksi konotatif negatif pada berita kriminal masih cukup tinggi. Kemudian penelitian Wahyudi dan Mulyani tahun 2021 membahas sensasionalisme pada media nasional. Selanjutnya, penelitian Dewi tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan diksi denotatif lebih dominan dibandingkan konotatif. Selanjutnya, penelitian Purnama tahun 2020 membahas diksi pada media cetak, sedangkan Muslimin tahun 2019 meneliti hubungan konotatif kata dengan persepsi pembaca.
Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, yaitu Medan Online Ulasan TV Tanjung Pinang, serta menganalisis makna denotatif dan konotatif secara bersamaan, sehingga menjadi kebaruan penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi atau konten analisis. Sumber data penelitian berasal dari judul berita rubrik peristiwa pada media online ulang periode Januari sampai Maret 2026. Data yang dianalisis berjumlah 10 judul berita. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan teknik simak catat. Selanjutnya, data dianalisis melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi teori, triangulasi sumber, ketekunan pengamatan, serta member checking. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan kartu data dan KBBI edisi 5. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis terhadap 10 judul berita, ditemukan 2 jenis makna, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Contohnya, kata tragis, ngeri, aksi nekat, terjang, dan mengamuk, termasuk diksi konotatif negatif karena memberikan kesan emosional kepada pembaca. Sedangkan kata ludes dan tewas digunakan dalam makna denotatif karena menyampaikan informasi secara langsung tanpa tambahan nilai rasa. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan diksi konotatif lebih dominan dibandingkan diksi denotatif. Selanjutnya, temuan utama. Berdasarkan rekapitulasi data, diperoleh hasil bahwa 80% atau 8 dari 10 judul berita menggunakan diksi konotatif negatif, sedangkan 20% atau 2 judul berita menggunakan diksi denotatif. Selain itu, pada penelitian ini tidak ditemukan diksi konotatif positif. Hal ini menunjukkan bahwa media lebih sering menggunakan kata-kata yang dramatis untuk menarik perhatian pembaca. Selanjutnya, pembahasan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan 5 bentuk diksi konotatif negatif. Pertama, personifikasi, seperti kata terjang, dilahap api, dan mengamuk. Kata-kata tersebut menggambarkan seolah-olah bencana memiliki sifat seperti manusia. Kedua, seruan emosional, seperti tragis dan ngeri, yang bertujuan membangun emosi pembaca sejak awal. Yang ketiga, diksi bermuatan kekerasan, seperti kata hantam yang memberi kesan benturan lebih keras dibandingkan kata tabrak. Keempat, idiom merendahkan, seperti adu kambing yang membandingkan kecelakaan keadaan dengan perilaku hewan. Kelima, penilaian subjektif, seperti aksi nekat, karena memberikan penilaian terhadap pelaku sebelum pembaca mengetahui fakta secara lengkap. Selain itu, penggunaan kata seperti tragis, ngeri, dan adu kambing dapat memengaruhi emosi pembaca sehingga berita terasa lebih sensasional. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, persentase penggunaan diksi konotatif negatif pada media yang saya teliti lebih tinggi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi redaksi media online agar lebih memperhatikan penggunaan bahasa yang objektif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan diksi konotatif negatif mendominasi, yaitu sebesar 80%, sedangkan diksi denotatif hanya 20%. Selanjutnya, ditemukan 5 bentuk diksi konotatif negatif, yaitu personifikasi, seruan emosional, diksi bermuatan kekerasan, idiom merendahkan, dan penilaian subjektif. Selain itu, tidak ditemukan penggunaan diksi konotatif positif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan bahasa jurnalistik khususnya pada media online lokal. Demikian presentasi proposal penelitian yang saya dapat sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan, sehingga saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan menyempurnakan penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.